Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Alhamdulillah, seperti biasa, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Fajar, silahkan. Baik, sebelum dimulainya pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fajar. Nah, teman-teman kalian ada yang nggak masuk atau masuk semua ini? Oke, alhamdulillah berarti sehat walafiat semuanya ya. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari materi. Ada yang ingat nggak materi apa yang sudah dipelajari? Saya, Bu. Iya dia? Minggu kemarin kita belajar tentang rasio atau perbandingan. Ya benar. Minggu lalu kita telah mempelajari rasio atau perbandingan. Nah di sini kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Bagaimana contoh dari rasio perbandingan? Saya, Bu. Ya. Untuk contoh dari rasio dan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin adalah jika dalam taman ada 4 ekor kelinci dan 6 ekor kucing, maka jika diubah dalam bentuk matematika menjadi 4:6 sama dengan 2:3, Ibu. Ya benar, apa yang dijawab oleh ya benar. Jadi contoh dari rasio atau perbandingan yaitu antara kelinci dengan kucing yaitu 4:6. Nah, kenapa kok bisa jawabannya menjadi 2:3? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Raiza. Kenapa bisa jadi 2:3? Karena kan awalnya 4:6 itu sama-sama dibagi jadi 2. Jadi hasilnya 4:6, kemudian hasilnya jadi 2:3. Ya, benar banget. Kemudian, nah, pada minggu yang lalu, Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari materi hari ini, yaitu perbandingan senilai. Kira-kira udah belajar belum? Sudah. Gimana? Mudah apa sulit? Ayo, mudah apa sulit? Oke, sedikit-sedikit. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar perbandingan senilai? Jadi gini anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak terlepas dari yang namanya ilmu matematika. Ilmu matematika ini mengajarkan kita untuk memandang dunia agar lebih logis lagi. Seperti ketika kita memasak, nah kita membutuhkan resep perbandingan agar cita rasa yang kita ciptakan itu bisa lebih lezat. Kemudian perbandingan senilai pun digunakan dalam konsep hubungan jarak dan waktu tempuh. Nah, konsep ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai, yang mana Ibu harap nanti setelah kita belajar ini, anak-anak dapat mengaplikasikan konsep perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kiranya Ibu. Kemudian sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu. Nanti dalam video ini terdapat beberapa informasi, jadi anak-anak bisa simak baik-baik ya. Bentuknya padat tapi tekstur cookiesnya ini soft banget, isiannya juga coklat lumer dan buatnya gak pakai mixer sama sekali loh. Dicelup ke susu, ini enak banget guys. Mari kita buat sobek coklat chip cookies. Yummy yummy. Asli ini enak banget, buat jadi ide jualan juga bisa loh. Auto cuan. Step pertama, butter yang di suhu ruang kita campur dengan gula vanilla essence sampai kecampur rata dan warnanya pucat ya. Terus tambahin deh telur, tepung terigu dan baking powder dan aduk rata. Coklatnya gue pakai 70% dark coklat nih. Tapi kalau kalian mau pakai milk coklat juga boleh ya. Coklat ini kalau udah dipanggang pasti dia bakalan lumer-lumer. Kalau udah tercampur rata, kalian wajib banget nih simpan di dalam kulkas minimal 30 menit ya. Bagi adonan jadi 4-6 cookies dan tambahin lagi coklat chips di atasnya. Terus panggang di oven dengan api atas bawah 190 derajat Celcius 13-14 menit aja. Tambahin sea salt di atasnya ya, biar makin balance rasanya. Kalau sampai ada yang bilang cookies ini gak enak, kebangetan banget. Follow gue untuk bunda lainnya guys. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Bapak tadi sedang melakukan kegiatan apa? Saya, Bu. Ya? Dalam video tadi bapaknya membuat cookies. Oke, membuat cookies. Kira-kira jika kalian tadi menyimak dengan baik, ada yang masih ingat nggak bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kue cookies? Saya, Bu. Iya, Zan? Tadi itu ada butter, terus gula pasir, tepung terigu, telur, coklat, dan masih banyak lagi. Nah, benar sekali. Jadi, dalam membuat kue cookies ini diperlukan beberapa banyak bahan. Ada garam, ada gula, ada tepung terigu, dan ada butter. Nah, jika tadi teman-teman menyimak dengan baik,
ada bahan yaitu butter. Nah, butter ini tadi sebanyak 100 gram dan dapat menghasilkan 5 kue cookies. Nah, misalnya nih, jika anak-anak ingin membuat 30 kue cookies, kira-kira dibutuhkan berapa banyak gram butter? Ada yang bisa menjawab? Baik anak-anak, karena kalian belum bisa menjawab permasalahan tersebut, kemarin kan Ibu sudah bagi kelompoknya ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Nah, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik, karena sudah berkumpul, Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini kelompok. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, akan Ibu tunjuk satu kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selama kalian mengerjakan LKPD ini, kalian boleh membuka internet ataupun buku panduan lain untuk menambah informasi kalian terkait perbandingan senilai. Oke? Oke. Sekarang silakan mengerjakan ya. Ibu harap kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan permasalahan yang ada pada LKPD ini. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya. Karena ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Semangat anak-anak, silakan mengerjakan. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, baik. Bisa? Bisa, Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Moroko. Untuk tabel pada nomor 2 ini maksudnya bagaimana ya? Oke, coba semua diperhatikan tabel pada nomor 2. Sudah? Nah, di situ terdapat B2 kan ya? Iya. Jadi B2 itu merupakan sebuah permisalan dari variabel yaitu jumlah tepung terigu. Nah, sedangkan untuk kolom yang lain kalian dapat mengisi dengan informasi yang sudah kalian dapatkan dari permasalahan tersebut. Apakah dapat dimengerti? Bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan lain anak-anak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Fajar. Untuk yang nomor 4 ini kan Budina membuat pesanan donat lagi sebanyak 96 buah. Nah, perbandingan awalnya itu apa, Bu, untuk menyelesaikannya? Karena di soal tidak ada. Oke, jadi untuk perbandingan awal kalian dapat menggunakan perbandingan yang ada pada permasalahan di awal. Oke, dapat dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena belum ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan kalian melanjutkan diskusinya ya. Siap, Ya, Bu. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok berapa yang bersedia? Saya, Bu, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Sebelum itu, Ibu akan memberikan teknisi presentasi kali ini. Jadi nanti setelah soal itu dipresentasikan, akan diselingi dengan tanya jawab. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mengetahui apakah teman-teman yang lain yang tidak presentasi itu sudah tahu paham apa tidak mengenai permasalahan perbandingan senilai. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan.
Oke, silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD yang diberikan. Jawaban nomor 1. Berdasarkan uraian di atas, informasi apa saja yang dapat kalian peroleh? Jawabannya, dalam membuat 12 donat, Budina membutuhkan 500 gram tepung terigu. Kemudian, untuk membuat 60 donat, berapa gram tepung terigu yang diperlukan Budina? Ya, Bu. Oke, benar. Jadi dalam membuat 12 donat itu, Budina membutuhkan 500 gram tepung terigu. Nah, yang ditanyakan adalah untuk membuat 60 donat, berapakah tepung terigu yang diperlukan? Apakah teman-teman yang lain punya jawaban yang sama? Iya sama Bu. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 2. Dituliskan Kak Bu. Ya, ditulis caranya ya. Iya. Baik, sudah Bu. Coba dijelaskan Raiza. Nah, tadi kan di awal diketahui kalau membuat 12 donat itu membutuhkan terigunya itu 500 gram. Ya. Nah, kita kan mau membuat 60 donat. Jadi kira-kira berapa jumlah tepung terigu yang dibuat? Itu misalkan dengan Kedua. Oke, benar sekali jawabannya Raiza. Oke, teman-teman yang lain, nomor 2 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, sekarang bisa dilanjutkan ke nomor 3. Sudah Ibu. Oke, coba dijelaskan Waroko. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh, rumusan digunakan yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Iya. A1 sendiri adalah donat awal, A2 adalah donat yang ditanyakan, B1 tepung yang dibutuhkan, dan B2 adalah tepung yang ditanyakan. Jadi berdasarkan jawaban nomor 2 tadi diketahui bahwa A1-nya
12 dengan B1 500 dan A2 adalah 60. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan B2 kali 500, kita dapatkan bahwa B2 dikali 12 sama dengan 500 kali 60. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 12, kita dapatkan bahwa B2 sama dengan 500 kali 60 dibagi 12, jadi kita dapatkan B2 sama dengan 2500. Jadi jumlah tepung terigu yang dibutuhkan adalah 2500 gram. Ya, benar sekali Waroko. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya semua 2500? Ya. Oke, tadi A1 itu apa, teman-teman? Jumlah donat awal. Ya, B2 tadi apa? Jumlah donat yang ditanyakan. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Apakah boleh dilanjutkan ke nomor 3? Boleh. Oke, silakan dilanjutkan. Oh iya, mohon maaf nomor 4 ya, anak-anak. Oke, bisa dijelaskan dia? Jadi pertanyaan nomor 4 adalah suatu ketika Budina mendapatkan pesanan donat lagi sebanyak 96 buah. Tentukan berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan. Nah, jadi yang diketahui itu ada A1, donat awal ada 12 donat. Terus A2 yang akan dibuat itu ada 96 donat. Kemudian B1 adalah tepung yang dibutuhkan untuk membuat 12 donat, itu ada 500 gram. Kemudian B2 adalah tepung yang ditanyakan untuk membuat 96 donat. Kita menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian kita masukkan A1-nya berapa, A2-nya berapa, yaitu 12 per 500 sama dengan 96 per B2. Kemudian kedua buah ruas kita kalikan sama kayak yang awal tadi, yaitu 500 dikali B2. Ketemu B2 dikali 12 sama dengan 96 dikali 500. Kemudian di bawahnya kita bagi kedua ruas dengan 12. Kemudian ketemu B2 sama dengan 96 dikali 500 per 12. Ketemu B2-nya sama dengan 400 gram. Jadi jumlah tepung terigu yang dibutuhkan Budina untuk membuat 96 donat yaitu 4.000 gram. Oke, benar ya. Jadi jumlah tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat 96 donat adalah 4.000 gram. Apakah nomor 4 ini yang ditanyakan, teman-teman? Tidak. Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 2. Karena teman-teman semua sudah paham, jadi kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Sebelum itu ditutup dulu ya presentasinya. Oke, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Oke, baik. Tadi sudah mengerjakan LKPD semua. Bagaimana? Apakah
Ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak ada, Bu. Easy peasy ya LKPD-nya? Iya. Oke, kalau begitu sekarang kita refresh lagi. Nah, kira-kira materi hari ini tuh kita sudah belajar tentang apa aja sih? Ada yang mau jawab? Ya, Bu. Apa dia? Tentang perbandingan senilai. Betul sekali. Jadi hari ini tadi anak-anak sudah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, ada yang masih ingat nggak tadi rumus dari perbandingan senilai itu apa? Saya Bu, Iya, Raiza. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Betul sekali. Jadi rumus dari perbandingan senilai tadi adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dimana tadi kalau menurut soal atau permasalahan yang di LKPD, A1 itu adalah jumlah donat yang diketahui. Sedangkan B1 itu adalah jumlah tepung terigu yang diketahui untuk membuat donat. Kemudian A2-nya adalah jumlah donat yang ditanyakan. Kemudian B2-nya Jumlah tepung terigu yang ditanyakan. ya, betul sekali. Jadi sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai itu merupakan dua variabel yang memiliki besaran yang sama. Di mana nantinya jika suatu variabel atau besaran itu ditambah jumlahnya, itu nilai dari besaran atau variabel yang lainnya juga akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya. Oke, kalau begitu kita kembali ke permasalahan yang awal tadi. Ada yang masih ingat tadi permasalahan videonya itu tentang apa, bikin apa? Saya, Bu. Ya? Kue cookies. Betul sekali, tadi di video itu membuat kue cookies. Nah, ada yang masih ingat nggak kue cookies yang dihasilkan dari video itu jumlahnya ada berapa? Ada 5 Bu. Betul sekali, ada 5. Kemudian butternya yang digunakan berapa gram? 100 gram. Betul sekali, butternya 100 gram. Jadi berdasarkan video itu, butter yang digunakan adalah 100 gram dan menghasilkan 5 buah cookies. Kemudian ditanyakan kalau misalkan mau membuat 30 cookies jumlahnya ada berapa? Seperti itu ya? Iya. Nah, permasalahan tadi silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Nantinya silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu. Oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, LKPD-nya silahkan dibuka kembali di bagian terakhir. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Oke, itu tentang apa yang terakhir? Refleksi. Betul. Jadi silahkan lembar refleksinya diisi ya tentang pembelajaran hari ini seperti apa. Silahkan diisi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Perbandingan. Ada yang kesulitan mengisi lembar refleksinya? Tidak. Oke. Sudah sampai mana? Sudah hampir selesai apa masih lama? Oke, sudah selesai semua berarti ya? Iya. Oke, berarti sekarang disimpan dulu LKPD-nya. Oke, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran ya. Hari ini saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah bekerja sama dalam pembelajaran perbandingan senilai pada pagi hari ini. Semoga nantinya kalian semua bisa menerapkan informasi atau pengetahuan tentang perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya dalam hal memasak, seperti memasak cookies, bikin cookies tadi ya, itu ternyata bisa diterapkan perbandingan senilai. Jadi kira-kira kalau butuh bikin 5 cookies, butternya ada berapa? Kalau 30 cookies,
butternya ada berapa. Terus Bu Dina tadi juga ada bikin kue donat ya. Nah, tepung terigunya itu jumlahnya berapa gram, kemudian menghasilkan berapa donat, itu kan juga masalah-masalah perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, kalau gitu karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai perbandingan dan hari ini kita belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Silahkan nanti anak-anak belajar dulu di rumah ya mengenai perbandingan senilai di buku panduan. Nah, nanti anak-anak belajar perbandingan berbalik nilai itu untuk apa? Agar nantinya di pertemuan selanjutnya anak-anak sudah punya bekal untuk belajar perbandingan berbalik nilai seperti itu. Oke, sampai sini pembelajarannya Ibu cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong untuk Fajar dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, karena pelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat tadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Fajar. Terima kasih untuk anak-anak. Semoga materinya hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama.